Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, sesuai janji saya di video saya sebelumnya, ini saya bahas mengenai Kopdarnas dari PSI, Kopi Darat Nasional, ya. Sebelumnya DPP PSI mengumumkan juga di akun Twitternya, ya, tentang Kopdarnas ini yang dilaksanakan kemarin Selasa 22 Agustus di tenis indoor Senayan, ya. Jadi kalau Anda yang sempat nonton gitu ya, itu merah gitu ya. Maka saya juga pakai baju merah gitu nih ya. Ini ada logo Indonesia. Ini adalah jersey-nya kesebelasan kita PSSI yang waktu itu gagal jadi tuan rumah kita di Pildun U20. Tapi oke lah, sekarang kita dapat U17 ya sebagai penglipur lara. Ya. Jadi ini berita hot juga ya sebenarnya. Ya, itu kemarin sudah diselenggarakan di tenis indoor Senayan. Ya. Nah, banyak kejutan-kejutan ternyata ya di Kopdarnas ini. Nah, Anda lihat di sini, wah ini satukan tekad juang datang untuk menang. Jadilah bagian dari ribuan semangat kemenangan di tenis indoor Senayan. Wis, mantap ya. Nah, apa yang menarik dari Kopdarnas PSI ini? Nah, kita tahu beberapa minggu lalu gitu ya, setelah PSI menerima kedatangan Prabowo Subianto, ya, wah, PSI dikucel-kucel gitu ya. Bahkan sudah saya jelaskan juga, Guntur Romli seakan-akan ngambek, saya keluar dari PSI. Ternyata yang orang pikir itu adalah drama politik heroik, seakan-akan dia keluar dari PSI karena PSI menerima kedatangan Prabowo. Sebenarnya itu drama politik kotor gitu ya. Karena kenapa? Lebih dari 3 bulan sebelumnya, diam-diam dia sudah jadi kader PDIP dan nyalek di PDIP. Jadi apa ya, caleg nomor 2 di Jatim 3. Ini kan dikadalin itu PSI. Oke deh. Ya, kemudian PSI dibully, dikatakan berkhianat dan segala macam. Padahal PSI adalah salah satu partai, bahkan mungkin sebelum PDIP mencalonkan Ganjar sebagai capres, dia dulu yang ngomong. Itu pun dia harus dimusuhi oleh PDIP yang merasa, gua aja belum calonin Ganjar, lu lancang banget calonin Ganjar. Padahal mencapreskan siapapun itu tidak perlu minta izin dari parpolnya, tapi PDIP bilang harus minta izin. Wah, kemudian ya sudah, Ibu Puan sempat sih bilang, oke, kalau Pak Prabowo mengunjungi PSI kami pun bisa, tapi enggak dikunjungi juga. Ya, oke. Nah, jadi waktu itu Grace bilang, tunggu nanti 22 Agustus kita akan adakan Kopdar. Akhirnya benar itu dilakukan Kopdar semalam. Di sini kita lihat ya berita semalam ya dari Detik News. Ternyata kejutannya adalah Budiman Sujatmiko hadiri Kopdarnas PSI. Ya, di sini dikatakan disambut giring dan Grace Natali. Wah, tentu kalau ada kedatangan Budiman Sujatmiko yang sebelumnya terang-terangan mendukung itu ya Pak Prabowo Subianto sebagai capres, tentu ini adalah sebuah simbol politik. Ya, apa gunanya ngundang Budiman Sujatmiko yang sebelumnya sudah jelas-jelas mendukung Prabowo Subianto? Ini kan menunjukkan suatu sikap ya, sikap dari PSI. Budiman Sujatmiko yang sebelumnya juga mau disanksi, mau dipecat atau disuruh mengundurkan diri, tidak kunjung mengundurkan diri atau tidak kunjung dipecat. Malah dia tunggu-tunggu kapan nih gue dipecat gitu ya. Nah, di sini
Budiman Sujatmiko hadir, ya. Jadi di sini kalau menurut pantauan Detikcom jam 7:10 Budiman sudah sampai, ya. Pakai kemeja putih dan celana panjang hitam. Anda bisa lihat juga kan kemarin gitu kalau Anda lihat di situ dikatakan bahwa Budiman Sujatmiko akan jadi narasumber karena nanti kita lihat ada forum pembahasan sikap politik dari PSI, ya, untuk Pilpres 2024. Ini menarik banget, ya. Jadi seperti yang kita ketahui, ya, Budiman Sujatmiko di acara itu jadi narasumber. Nanti kita lihat lah, ya, petikan dari talk show-nya. Mungkin nanti kita lihat deh, ya, apa nih yang akan dibicarakan. Kemudian selain Budiman Sujatmiko, Yeni Wahid pun hadir. Ya, ternyata suami Yeni Wahid itu caleg PSI loh. Wih, diam-diam suami Yeni Wahid adalah, ya pasti caleg lah, dia politisi PSI, ya. Tapi saya nggak tahu mewakili dapil mana. Dia menjadi narasumber di Kopdarnas PSI ini. Nah, di sini dia hadir setelah Budiman Sujatmiko, ya. Dia pakai baju kaos, celana hitam, ya, kerudung warna putih dan ada jaket berwarna krem kalau saya lihat, ya. Ya, seperti biasalah. Ya, kemudian maksud kedatangannya dia mengaku diundang sebagai pembicara, karena ada talk show di situ. Jadi ya saya jadi datang sebagai narasumber. Nah, ya kan? Jadi sudah dua nih yang datangnya, Budiman Sujatmiko dan Yeni Wahid. Menariknya, di sini Kompas juga memberitakan bahwa tiba-tiba Gibran juga hadir ternyata. Artinya ada dua tokoh politisi PDIP, yaitu Budiman Sujatmiko yang tidak kunjung dipecat setelah mendukung Pak Prabowo sebagai capres. Ya, artinya dia masih dong sebagai politisi PDIP. Dan Gibran yang pasti masih politisi PDIP dan wali kota Solo. Tiba-tiba hadir. Ya, jadi dia datang di situ bareng Yeni Wahid dan Budiman Sujatmiko. Jadi ada tiga nih narasumber. Nah, ini menariknya ada dua tokoh PDIP. Ya, Gibran yang selama ini sering dikucel-kucel juga menurut saya gitu ya. Ketika dia menemani Pak Prabowo di Solo, kan Pak Prabowo pernah datang di Solo ya bulan-bulan lalu lah ya. Kebetulan ada sejumlah relawan Jokowi yang mendeklarasikan dukungannya kepada Pak Prabowo. Dia dipanggil, diperiksa di DPP PDIP, ya. Kemudian di acara beberapa hari lalu di Solo ada arak-arakan kesenian lah sebut saja gitu. Dia pakai seragam petugas parkir, nggak tahu lah maksudnya apa. Mungkin dia nggak suka kali ya, selama ini juga disebut petugas partai seperti ayahnya yang sebenarnya sudah jadi presiden, ya. Nah, saya nggak tahu nih, sehabis ini apakah dia dipanggil lagi sama DPP PDIP karena menghadiri Kopdarnas PSI. Kan PDIP sering manggil-manggil gitu ya. Nah, saya nggak tahu Budiman Sujatmiko dipanggil lagi nggak nih karena menghadiri Kopdarnas PSI, ya. Oke, jadi di sini ya, Gibran datang ya terakhir lah ya, karena kalau saya lihat di acaranya itu setelah Budiman Sujatmiko ada, Yeni Wahid ada, nggak lama tiba-tiba Gibran masuk datang ya. Jadi di sini Gibran ketika ditanya mengenai kedatangannya dia nggak mau berkomentar ya. Tapi tentu ini adalah sebuah sinyal politik. Ya biasalah pasti disambut meriah. Apalagi di sini. Nah, katanya sebenarnya pada rembuk rakyat yang sebelumnya yang dilakukan PSI untuk menentukan arah dukungan calon presiden dan calon wakil presiden sebenarnya sudah keluar
pada tahun 2022 lalu, yaitu PSI mendeklarasikan dukungan untuk Ganjar Pranowo dengan wakil Yeni Wahid untuk maju di Pilpres 2024. Ya, pastilah dia mencalonkan cawapresnya Yeni Wahid karena suaminya Yeni Wahid adalah politisi PSI, ya. Nah, tapi ketika ditanya, Giring enggan membocorkan apakah PSI akan melanjutkan hasil rembuk rakyat tersebut atau tidak. Karena kan hubungannya jadi renggang sama PDIP. Bahkan katanya dengar-dengar Ganjar sendiri pun seperti berkelakar mengenai nama PSI. Apa? PSSI? Nah, katanya gitu ya. Nah, menariknya pula, nah ini dia nih. Akhirnya di acara itu ketika Grace memperkenalkan ketiga orang ini, Budiman Sujatmiko, Yeni Wahid, dan Gibran, ada hal-hal yang menarik. Untuk itu mari kita lihat cuplikan dari video itu. Apakah kita akan semakin mesra dengan yang baru? Dan jangan lupa kita masih punya opsi ketiga. Opsi ketiganya yaitu tetap melajang alias jomblo, itu juga opsi. Siapa di sini yang jomblo? Udah jangan tinggi-tinggi, malu. Jadi Bro dan Sis, kita mau pilih yang mana nih? Serius? Udah siap jomblo memangnya? Jadi sore tadi 38 ketua DPW PSI sudah bermusyawarah. Izinkan saya membacakan hasil rekomendasi 38 ketua DPW kita. Menarik ya. Jadi di situ jelas ada Budiman Sujatmiko yang datang duluan, kemudian Yeni Wahid dan Gibran. Di situ Grace mengungkapkan bahwa sebelumnya, sebelum acara ini ada 38 ketua DPW berembuk mengenai siapa capres yang akan didukung di 2024. Yang mana kita tahu di rembuk rakyat 2022 mereka sudah mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres dan Yeni Wahid sebagai cawapres, ya. Tetapi perkembangannya malah PSI seperti dimusuhi oleh PDIP, tidak dianggap, ya, partai bocil, anak-anak ingusan. Jadi Grace menyatakan siapa nih yang mau kita dukung, masih yang lama ataukah yang baru? Yang baru itu ya Pak Prabowo Subianto, atau kita jomblo aja, gitu ya. Menarik ya. Nah, nanti kita akan lihat apa ini, ya. Nah, itu yang diutarakan oleh Grace di tengah-tengah acara itu, ya. Kemudian di acara itu juga ada talk show. Sebagai pemandunya Helmi Yahya, juga sebagai politisi PSI, ya. Lucunya di tengah-tengah apa ya, talk show itu Gibran seperti ngeledek Budiman Sujatmiko. Nggak jadi dipecat nih sama PDIP. Sepertinya ini sudah ada simbol-simbol yang bagaimana gitu ya. Oke. Nah, akhirnya kita lihat ini ya berita yang menurut saya, waduh, ini benar-benar hot nih. Kita lihat nih berita di Kompas. Ya, berita di Kompas. Malam itu juga jam 10:06 Kompas menurunkan berita PSI resmi batal dukung Ganjar Capres. Akan serap ulang aspirasi rakyat. Nah, jadi kalau Kompas sudah bilang begini, ya, ini waduh, ini memang sinyal politik yang cukup kuat ya, karena
PSI mengundang 2 tokoh PDIP dan dua-duanya berani hadir. Kalau Budiman Sujatmiko saya mah nggak heran. Orang dia berani kok dukung Pak Prabowo sebagai Capres 2024. Tapi yang saya benar-benar surprise itu kedatangan Gibran. Ya kan? Bahkan Grace dengan secara eksplisit menyatakan bahwa ya ini juga walaupun tidak eksplisit ya, dia menantikan ini hasil judicial review dari MK soal batas umur cawapres dan capres itu 35 tahun. Dan dia menginginkan nanti cawapresnya adalah seorang anak muda. Yang nggak usah disebut lagi lah, itu pasti yang dimaksud adalah Gibran. Ya, jadi di sini mereka PSI akan menyerap ulang siapa nih capres dan cawapres yang merupakan aspirasi rakyat. Tapi yang sudah pasti mereka batal mendukung Ganjar. Kalau saya lihat pilihannya kan tinggal 2 dong. Kalau nggak Pak Prabowo Subianto atau Anies Baswedan. Tetapi di sepanjang acara Kopdarnas, kata-kata Anies Baswedan tidak disebut. Jadi saya cenderung mereka akan mendukung Pak Prabowo Subianto. Karena wakilnya sudah ada, yaitu Budiman Sujatmiko, ya kan? Itu mengirimkan sinyal-sinyal yang implisit gitu. Tapi whatever itu, kita tunggu saja. Setelah mereka batal mendukung Ganjar sebagai capres, what next gitu ya? Nah ini yang menarik gitu ya. Menurut saya inilah harga yang harus dibayar oleh PDIP, yang menurut Ade Armando juga terlalu sombong ya. PSI mentang-mentang partai kecil tidak dianggap. Nah, jadi inilah kalau saya lihat pernyataan sikap PSI akhirnya. Oke, itu saja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.